Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita berjumpa lagi dengan King Master yang akan membahas mengenai trik jitu belajar binomial Newton, persiapan tes P3K dan CPNS 2021 ya teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan nanti kita semua bisa lulus semua ya teman-teman, lulus tes P3K maupun CPNS di 2021 ini, amin. Kabarnya selalu baik dan sehat ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan bisa belajar persiapan P3K dan CPNS dengan baik dan nanti mendapatkan nilai yang maksimal dan lulus semua, amin. Oke teman-teman, sebelum kita belajar kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini video yang kedua ya teman-teman, part kedua, trik jitu belajar binomial Newton, persiapan tes P3K dan CPNS 2021 ya teman-teman. Untuk video yang pertama sudah ada di channel ya, di channel King Master, bisa dibuka ya teman-teman, di situ sudah ada. Oke teman-teman, biar lebih singkat dan jelas kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Kita masuk ke rumus binomial Newton dulu ya teman-teman. Rumus binomial Newton itu berbunyi dalam kurung A plus B pangkat N akan sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N untuk kombinasi K dari N A pangkat N min K kali B pangkat K. Atau penjabaran dari ini yaitu dalam kurung A pangkat B A plus B pangkat N akan sama dengan kombinasi 0 dari N A pangkat N min 0 B pangkat 0 plus kombinasi 1 dari N A pangkat N min 1 kali B pangkat 1 plus kombinasi 2 dari N A pangkat N min 2 kali B pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah sampai kombinasi N dari N kali A pangkat 0 kali B pangkat N, dimana untuk K dan N nya bilangan asli. Lebih jelasnya kita langsung masuk pembahasan soalnya teman-teman. Untuk contoh yang pertama, tentukan koefisien dari X pangkat 4 Y pangkat 5 dalam ekspansi dalam kurung 2X plus 3Y pangkat 9. Nah dari sini berarti kita bisa mengambil informasi ya teman-teman, bahwasanya untuk A nya ya, untuk A nya itu berarti 2X ya teman-teman, untuk B nya sama dengan 3Y dan N nya sama dengan 9. Rumus umumnya ini ya teman-teman, tadi dalam kurung A plus B pangkat N akan sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N untuk kombinasi K dari N A pangkat N min K kali B pangkat K, sehingga diperoleh dalam kurung 2X plus 3Y pangkat 9 akan sama dengan sigma K untuk K mulai dari 0 sampai 9 kombinasi K dari 9 kali dalam kurung 2X pangkat 9 min K kali 3Y pangkat K. Pertanyaannya adalah tentukan koefisien dari X pangkat 4 Y pangkat 5. Untuk mendapatkan koefisien X pangkat 4 Y pangkat 5, berarti haruslah, perhatikan dari sini ya, koefisiennya kita abaikan dulu ya teman-teman, yang kita pakai yang variabelnya dulu. Berarti diperoleh X pangkat ini ya, X pangkat 9 min K kali Y pangkat K akan sama dengan, berarti ini sama dengannya disama dengankan yang diminta, yang dicari, yaitu X pangkat 4 Y pangkat 5. Nah dari sini berarti kita
peroleh K-nya berarti berapa? K-nya berarti 5. Berarti artinya nanti ketika untuk mendapatkan koefisien dari X pangkat 4 Y pangkat 5, maka K-nya harus kita ambil 5 ya gitu teman-teman. Sehingga diperoleh sama dengan kombinasi 5 dari 9. Langsung ya kita tuju ke suku yang diminta ini. Berarti K-nya 5, berarti diperoleh kombinasi 5 dari 9 kali 2X pangkat 9 min 5 kali 3Y pangkat 5. Karena K-nya 5 ya teman-teman. Nah, kombinasi 5 dari 9 itu 9 faktorial per dalam kurung 9 min 5 faktorial kali 5 faktorial. Ini rumus kombinasi secara umum ya teman-teman. Kombinasi K dari N itu sama dengan N faktorial per dalam kurung N min K faktorial kali K faktorial. Ya teman-teman, kita lanjut. Berarti dari sini diperoleh ya teman-teman, 9 min 5 faktorial berarti kan 4 faktorial ya. Di sini yang bawah ada 5 faktorial, berarti 9 faktorial kita jabarkan hanya sampai 5 faktorial saja biar nanti bisa dicoret ya teman-teman. Berarti ini kalau dijabarkan 9 faktorial didapat 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini kita coret dengan 5 faktorial yang bawah, berarti tinggal 9 dikali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu kalau dijabarkan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nanti bisa dicoret ya. Kemudian kali, perhatikan ini teman-teman, 2X pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16, X pangkat 4, X pangkat 4. 3Y pangkat 5, berarti menjadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243, terus Y pangkat 5, Y pangkat 5. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk hasil ini kalau dihitung akan mendapatkan 126. Kemudian dikalikan 16 dikalikan 243 dikali X pangkat 4 kali Y pangkat 5. Sehingga diperoleh 489.888 X pangkat 4 Y pangkat 5. Nah, ini adalah hasil dari koefisien X pangkat 4 Y pangkat 5. Sehingga simpulannya jadi koefisien dari ini ya teman-teman, dari ini dari X pangkat 4 Y pangkat 5 dalam ekspansi 2X plus 3Y pangkat 9 adalah ini 489.888. Oke, saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pembahasan contoh yang kedua. Ini dalam pembahasan binomial untuk tes P3K itu sering keluar ya teman-teman. Makanya kalian perlu belajar ini ya teman-teman. Jangan perlu belajar ini, jangan di skip, ditonton sampai selesai teman-teman, biar kalian paham nanti ketika ada bentuk soal seperti ini di tes P3K teman-teman. Oke, untuk contoh pembahasan yang kedua. Diketahui binomial dalam kurung 5 plus 2X pangkat N dengan N bilangan asli, maka nilai N agar koefisien X kuadrat sama dengan 2 kali koefisien X adalah, perhatikan teman-teman, diketahui binomialnya ini ya teman-teman, 5 plus 2X pangkat N. Suku yang memuat ekspansi X pangkat 2 dinyatakan oleh ini teman-teman, kombinasi Q dari N kali 5 pangkat P, 5 ini sebagai A yang kali 2X pangkat Q akan sama dengan KX kuadrat gitu ya teman-teman, karena yang ditanyakan ini X kuadrat, suku yang memuat ekspansi X kuadrat. Untuk K bilangan real, persamaan di atas ini ya, persamaan di atas menunjukkan bahwa Q-nya ya, Q-nya sama dengan 2. Ini teman, Q-nya berarti 2 ya teman, karena ini 2. Sehingga P-nya berarti akan sama dengan N-2. Ini P-nya akan sama dengan N-2. Koefisien X kuadrat adalah kombinasi 2 dari N
kombinasi 2 dari N kali 5 pangkat N min 2 kali 2X pangkat 2. Ya. Kemudian suku yang memuat ekspansi X dinyatakan oleh berarti kombinasi Q dari N kali 5 pangkat P kali 2X pangkat Q sama dengan KX. Untuk K bilangan real. Persamaan di atas menunjukkan bahwasanya Q-nya sama dengan 1. Ini ya. Ini kan berarti ini X pangkat 1, Q-nya berarti 1. Sehingga P-nya akan sama dengan N min 1 ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Dari sini berarti koefisien X adalah kombinasi 1 dari N kali 5 pangkat N min 1 kali 2 kali 2X ya teman-teman. Oke. Jika koefisien X kuadrat harus sama dengan 2 kali koefisien X, sehingga berarti diperoleh kombinasi 2 dari N kali 5 pangkat N min 2 kali 2 pangkat 2 akan sama dengan, nah berarti ini dikalikan 2, kan ini harus sama dengan 2 kali koefisien X kan gitu teman-teman. Berarti 2 kali kombinasi 1 dari N kali 5 pangkat N min 1 kali 2 pangkat 1. Ini sama ya. Nah ini kombinasi 2 kali dari N berarti N faktorial per dalam kurung N min 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 5 pangkat N min 2 kali 2 pangkat 2 itu 4 ya, sama dengan 2 kali kombinasi 1 dari N berarti N faktorial per N min 1 faktorial kali 1 faktorial kali 5 pangkat N min 1 kali 2 pangkat 1 2. Kemudian dari sini teman-teman perhatikan, ini 2 kali 2 kan 4, ini ada 4 bisa dicoret ya, hilang ya. Oke, berarti tinggal ini ya teman-teman. Ini kita pindah ke ruas kiri ya, yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi kiri, berarti menjadi ini ya teman-teman. Terus yang ini kita pindah ke ruas kanan, awalnya pengali menjadi pembagi, berarti menjadi ini 5 pangkat N min 1 dibagi 5 pangkat N min 2 ya teman-teman. Oke, berarti dari sini kita bisa coret ya teman-teman, N faktorial sama ini bisa dicoret seret gitu ya. Kemudian yang ini sama ini bisa dicoret ya teman-teman, berarti menjadi N min 1, yang ini hilang ya. Kalau ini dijabarkan kan N min 1 faktorial itu N min 1 faktorial, N min 2 faktorial dan seterusnya kan, berarti ini bisa dicoret, ini menjadi pas tinggal N min 1, yang ini tinggal 2 kan, sama dengan ini. Kalau ini kan pembagian teman-teman, bilangan pokoknya sama, berarti kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangkan ya teman-teman, berarti menjadi 5 pangkat N min 1 min dalam kurung N min 2, yang ini berarti N min 1 per 2 akan sama dengan, perhatikan di sini ini N min N, kalau diuraikan kan ini min ketemu plus berarti min, berarti N min N hilang. Kemudian ini min ketemu min plus, berarti min 1 plus 2 1 nggak usah ditulis ya, berarti tinggal 5 pangkat 1 5 pangkat 1 5 ya. Kemudian ini duanya kita pindah ke kanan, awalnya pembagi menjadi pengali berarti 10, berarti N min 1 sama dengan 10, berarti N sama dengan 11, ketemu teman-teman. Jadi nilai N adalah 11. Oke ya, gitu teman-teman caranya. Kita masuk contoh ketiga. Koefisien suku yang mengandung X pangkat 14 dari ekspansi dalam kurung X plus 2X pangkat 3 pangkat 10 adalah titik-titik. Kombinasi perkalian yang mungkin untuk X pangkat 14 adalah ini teman-teman, X pangkat P ya dikali X pangkat 3 pangkat Q sama dengan X pangkat 14. Pokoknya sama dengannya itu yang diminta ya. Kalau X pangkat 12 ya berarti X pangkat 12 gitu ya. Dengan P plus Q sama dengan 10. Ini
P plus Q sama dengan 10 karena pangkatnya dari soal 10. Oke. Persamaan eksponen untuk X pangkat P kali dalam kurung X pangkat 3 pangkat Q akan sama dengan X pangkat 14 mengimplikasikan bahwa P ditambah 3Q, ini kan 3 kali Q, berarti 3Q akan sama dengan 14, gitu ya teman. Selesaikan, dan kita akan memperoleh P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 2. Karena Q sama dengan 2, maka suku yang dimaksud merupakan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti suku ketiga ya teman-teman. Dalam hal ini kita memiliki ya teman-teman. Dalam kurung dan bukan P. Kenapa? Karena Q merupakan eksponen dari B. Ini B ya. Dari bentuk A plus B pangkat N. Yang langsung menunjukkan ke suku mana penjabaran itu didapat. Gitu ya teman-teman. Maka untuk suku ketiga berarti K-nya kita ambil berapa? Suku ketiga itu terjadi ketika K-nya 2 ya teman-teman. Ketika K-nya 2. Kenapa? Karena K-nya akan mulai dari 0. Jadi untuk suku pertama itu K-nya 0, untuk suku kedua K-nya 1, untuk suku ketiga berarti K-nya 2. Sehingga diperoleh kombinasi 2 dari tadi I-nya kan 10 ya teman-teman. Berarti kombinasi 2 dari 10. Kombinasi 2 dari 10 kali X pangkat 8 karena P-nya 8 dikali 2X pangkat 3 kali 2 itu pangkat 2 karena Q-nya 2 ya teman-teman tadi. Sehingga dari sini diperoleh 10 faktorial dibagi dalam kurung 10 min 2 faktorial kali 2 faktorial kali X pangkat 8 kali dalam kurung ini 2 pangkat 2 4 terus 3 kali 2 6 berarti X pangkat 6 ya teman-teman. Kemudian ini beroleh 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial dikali ini kita kalikan ini 1 kali 4 4 X pangkat 8 kali X pangkat 6 yaitu X pangkat 14 ya teman-teman. Kemudian ini hasil dari 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial hasilnya 45 ya teman-teman. 45 kali 4 180 X pangkat 14. Jadi koefisien suku yang mengandung X pangkat 14 adalah 180. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat ya teman-teman. Koefisien A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 6 dalam ekspansi dalam kurung A plus B plus C pangkat 11 adalah titik. Oke, kita jawab teman-teman. Diberikan trinomial dalam kurung A plus B plus C pangkat 11. Yang diminta koefisien A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 6. Berarti pilih A dari 2 faktor di antara ya. Pilih A dari 2 faktorial di antara 11 faktorial yang bisa dilakukan dalam kombinasi 2 dari 11 cara ya. Karena A-nya pangkatnya 2. Soalnya pangkatnya 11 ya teman-teman. Itu yang dimaksud. Kemudian untuk B, pilih B dari 3 ini, dari 3 faktor di antara. Nah, yang kedua ini bukan 11 lagi ya teman-teman. Kan tadi sudah diambil 2. Ya, berarti ini yang B pilihannya tinggal memilih 3 faktor di antara 11 dikurangi 2. Karena yang 2 sudah dipakai yang A tadi. Faktor yang bisa dilakukan dalam kombinasi, berarti kombinasi 3 dari 9. Ya, cara ya teman-teman. Kemudian yang C, pilih C dari 6 karena C pangkatnya 6. Faktorial di antara, kalau tadi berarti tinggal 9
min 3 ya teman-teman. Berarti pilih C dari 6 faktor di antara 9 min 3 faktor yang bisa dilakukan dalam berarti kombinasi 6 dari 6 cara itu. Dengan demikian koefisien A kuadrat B pangkat 3 C pangkat 6 akan sama dengan kombinasi 2 dari 11 kali kombinasi 3 dari 9 kali kombinasi 6 dari 6 akan sama dengan 11 faktorial per dalam kurung 11 min 2 faktorial kali 2 faktorial kali ini kombinasi 3 dari 9 berarti 9 faktorial per dalam kurung 9 min 3 faktorial kali 2 faktorial kali kombinasi 6 kali dari 6 berarti 6 faktorial per 6 min 6 faktorial kali 6 faktorial akan sama dengan 11 faktorial per 9 faktorial 2 faktorial kali 9 faktorial per 6 faktorial. Ini 3 ya teman-teman, 3 ini salah. Ini 3 faktorial kali 6 faktorial per 0 faktorial 6 faktorial. Ingat ya nah, 0 faktorial bukan 0 ya teman-teman. 0 faktorial itu hasilnya 1 ya teman-teman. Oke, berarti ini didapatkan 55 kali 84 kali 1 hasilnya 4620. Nah, jadi untuk A kuadrat plus B pangkat 3 C pangkat 6 dalam ekspansi ini koefisiennya ini 4620 ini ya teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman berarti pembahasannya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat teman-teman, jangan lupa minta tolong di subscribe untuk channel King Master ini biar bisa berkembang dan maju, memberikan pembahasan soal khususnya tentang matematika untuk kemajuan kita bersama ya teman-teman di perkembangan zaman yang sangat global ini teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.